Perkenalkan, nama saya Angelina Devtenakoro, kelas 1C, NIM 2103020084, Prodi Administrasi Bisnis. Pada saat ini saya ingin mereview tugas mingguan yang ke-9 dengan buku berjudul Pengantar Sosiologi. Bab yang ke-1, pengantar. Sosiologi adalah kombinasi dua kata, socius dan logo, yang berarti masing-masing masyarakat dan studi. Dengan demikian, definisi psikologi etimologi sederhana adalah bahwa sosiologi adalah ilmu masyarakat. Sosiologi adalah ilmu sosial atau perilaku yang berasal dari abad ke-19 di Eropa Barat. Perhatian utamanya adalah menemukan undang-undang dan prinsip dasar yang mengatur kehidupan sosial manusia, dunia sosial, kerja, dan pengembangannya masyarakat di institusinya. Ini berasal dari konteks revolusioner yang hebat. Dengan perhatian besar, studi dalam sosiologi adalah organisasi sosial dan teori sosial, perubahan sosial, masalah sosial, proses sosial, kelompok sosial, dan kontrol sosial. Sosiologi memberi kami bahwa banyak manfaat praktis. Ini berkontribusi sangat baik untuk sosiologi untuk masalah sosial kontemporer. Penelitian sangat penting dalam sosiologi, meskipun beberapa menantang status ilmiahnya menggunakan metode ilmiah untuk memproduksi, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan ilmiah tentang masyarakat dan fenomena sosial. Penelitian sosiologis yang khas mungkin melibatkan 7 langkah, dan setiap langkah sangat penting dan harus diikuti dengan hati-hati untuk melakukan penelitian standar dan kualitas. Bab yang kedua, masyarakat dan budaya. Konsep masyarakat dan budaya menjadi sentuhan. Masyarakat adalah pengelompokan otonom orang yang mendiami wilayah umum, memiliki budaya yang sama dan saling terkait satu sama lain melalui interaksi sosial yang diruktakhir dan status dan peran yang saling bergantung. Masyarakat dapat dikonseptualisasikan sebagai tingkat yang berbeda di global, benua, regional, bangsa, tingkat kelompok negara, dan etika. Istilah budaya mengacu pada keseluruhan cara kehidupan masyarakat. Ini termaksud aspek pentingnya dari budaya seperti variabilitas budaya, etnosentrisme budaya, relativisme budaya dan kejutan budaya, universal budaya, alternatif dan spesialis, dan laga dan timbul budaya dibahas. Bab yang ketiga, sosialisasi. Sosialisasi adalah proses hidup yang panjang dan tidak pernah berakhir, di mana individu dilatih dan dipasang pada fungsi normal masyarakat dan kelompok mereka. Hanya manusia secara biologis yang mampu bersosialisasi. Dengan demikian, basis biologis yang mampu bersosialisasi pada manusia mungkin termaksud tidak adanya naluri, kebutuhan kontak sosial, kapasitas untuk belajar, ketergantungan masa kanak-kanak, dan bahasa yang berkepanjangan. Tujuan sosialisasi meliputi menanamkan disiplin ilmu dasar, mencakup aspirasi serta disiplin ilmu, memberikan individu dengan identitas, mengajar peran sosial dan sikap mendukung mereka, dan keterampilan mengajar. Jenis sosialisasi utama adalah sosialisasi terhadap anak. Yang kedua, sosialisasi orang dewasa. Sosialisasi adalah proses di mana kelompok organisasi, kelompok sosial, dan struktur masyarakat dan kesejahteraan dijaga dan terus berlanjut. Ini adalah proses di mana budaya, keterampilan, norma, tradisi, kebiasaan, dan lain-lain ditransmisikan dari generasi ke generasi atau dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Sosialisasi mungkin formal dan informal. Ini menjadi formal bila dilakukan oleh kelompok sosial dan institusi sosial yang teratur, seperti sekolah, pusat agama, universitas media massa, tempat kerja, pusat pelatihan militer, magang, dan lain-lain. Ini menjadi informal saat dilakukan melalui interaksi sosial dan hubungan informal di tingkat mikro pada tingkat kelompok interpersonal dan kecil. Bab yang keempat, organisasi sosial dan interaksi sosial. Organisasi sosial mengacu pada cara orang secara berkelompok dikelompokkan dalam jaringan interaksi sosial dan hubungan yang abadi. Lingkungan hidup dan kerja yang tepat seseorang adalah kelompok kehidupan. Kehidupan organisasi sosial orang dapat dijelaskan dalam hal kelompok sosial, agregat, kategori, dan lain-lain.
kehidupan organik masyarakat di semen atau terpaku bersamaan dengan kekuatan interaksi sosial dan hubungan alam dan dinamika interaksi sosial dalam kehidupan kita sehari-hari dibahas. Status sosial menempatkan individu dan kelompok dalam struktur sosial di mana beberapa lokasi didefinisikan oleh kelahiran dan lainnya, diperoleh dengan pilihan, upaya, dan kompetisi. Status dikaitkan dengan peran yang mungkin ideal atau aktual. Lembaga sosial dapat didefinisikan sebagai praktik berdasarkan prinsip serupa yang menampilkan beberapa tingkat keteraturan. Lebih khusus lagi, lembaga sosial adalah sistem peran sosial dan norma sosial yang saling terkait, yang diselenggarakan seputar kepuasaan, kebutuhan sosial atau fungsi sosial yang penting. Kontrol sosial didefinisikan sebagai semua mekanisme dan proses yang digunakan oleh masyarakat untuk memastikan kesesuaian. Dengan kata lain, kontrol sosial adalah cara budaya atau sosial yang olehnya pengekangan diberlakukan pada perilaku individu dan di mana masyarakat diawali untuk mengikuti tradisi dan pola perilaku yang diterima masyarakat. Ini hanya sarana yang oleh korosis dihargai dan non-korosis dihukum. Ada dua jenis mekanisme kontrol sosial. Ini adalah mekanisme kontrol sosial yang negatif dan positif. Kontrol sosial negatif ini melibatkan hukuman atau pengaturan perilaku penyimpangan, hukuman mati, dan sebagainya. Bab yang kelima, proses sosial. Dalam hubungan sosial yang terorganisir dalam kelompok manusia, proses sosial berlangsung. Proses sosial adalah bentuk tindakan berulang pola perilaku sosial. Proses sosial manifestasikan dan mereka melalui berbagai mode seperti persaingan, konflik, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan pada tingkat mikro dan makro. Modus proses sosial ini saling terkait dan masing-masing dapat menghasilkan yang lain, dan mereka berlangsung dengan cara yang siklis. Stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial adalah tiga aspek penting dari perilaku sosial. Stratifikasi sosial mengacu pada perbedaan gaya hidup dan standar hidup orang. Ada dua bentuk stratifikasi sosial. Ini adalah sistem kelas sosial dan kasta. Yang pertama mengacu pada kategori orang-orang yang memiliki stratum, yang memiliki standar dan sionomi yang sama atau kurang mirip. Yang terakhir adalah jenis stratifikasi sosial yang tertutup dan kaku. Sosiolog secara tertarik dengan aspek dinamis dan populasi. Teori fungsionalis struktural berfokus pada pengaruh perubahan sosial terhadap struktur masyarakat, fungsi dan disfungsi perubahan, destabilisasi, dan keseimbangan sistem sosial. Bila perubahan terjadi, ia memengaruhi urutan dan keseimbangan sistem sosial, dan dengan demikian sistem harus membawa kembali ke equilibrium untuk memacarkan fungsi sistem. Bab yang keenam, iktasiar, patologi, dan sosial. Istilah patologi sosial dan masalah sosial sering diganti secara bergantian. Mereka mengacu pada kondisi masyarakat yang sakit. Karena tubuh fisik menderita berbagai penyakit, masyarakat sebagai sistem juga menderita berbagai patologi yang mengancam fungsi yang tepat dan sangat eksistensi. Sosiologi lebih memilih untuk menggunakan masalah sosial untuk patologi sosial. Masalah yang terbatas pada dimensi psikologis individu atau kelompok sosial mikro. Ini mungkin bukan masalah sosial, walaupun mereka adalah manifestasi kondisi masyarakat yang berpenghasilan. Patologi sosial sudah ada selama manusia mulai hidup dalam kelompok. Dengan kata lain, mereka sebagai barang antik sebagai manusia sendiri. Jenis patologi sosial yang membagikan ilmuwan sosial dan filsuf moral saat ini juga merupakan topik penyelidikan filosofis untuk filsuf kuno dan abad pertengahan dan pemikir agama. Masalah sosial adalah kondisi masyarakat yang berpenghasilan yang mempengaruhi fungsi normal. Sebuah masalah yang terbatas hanya pada tingkat seseorang atau hanya sedikit kelompok mungkin tidak dianggap organisasinya pada umumnya.
Sosiolog berpendapat bahwa masalah sosial paling baik dipahami dalam konteks kelembagaan sosial. Bab yang ketujuh, metode profesional sosial dan profesional kesehatan sebagai agen masyarakat. Tindakan sosial dan pekerjaan sosial adalah konsep terkait. Mereka mengacu pada tindakan atau pekerjaan yang bertujuan untuk membawa perubahan positif dan diinginkan dalam kehidupan orang. Individu, kelompok sosial atau masyarakat mungkin menemukan diri mereka dalam keadaan apapun yang tersentak, keadaan yang paling sulit, dan terkena kekuatan di luar kapasitas mereka. Mereka disebut sistem klien. Mereka yang membuat usaha yang bersifat sistematis dan teliti untuk membantu klien, membantu keluar dari diri mereka disebut agen perubahan. Agen perubahan harus dipandu oleh prinsip panduan mendasar dari metode tindakan sosial atau pekerjaan sosial. Dalam hal apapun, agen perubahan harus memainkan mereka sebagai katalisator, pemimpin, penyelenggara, peneliti, panduan, konselor, dan pialang. Dan mereka harus menjalankan tugas mereka secara etis dan sesuai dengan cara yang tepat. Mereka juga harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tepat mengenai teori yang relevan dan sensitif terhadap budaya sistem klien, situasi sosial atau masyarakat, pengaturan kelembagaan, ekologi, dan dimensi lainnya. Beberapa prinsip kelompok kerja meliputi agen perubahan harus dipandu oleh prinsip panduan mendasar dari metode tindakan sosial atau pekerjaan sosial seperti yang bisa dipahami dari nama itu sendiri. Ada 3 poin fundamental dalam konsep. Pertama, adanya tindakan sosial keuntungan dari tindakan tersebut. Tindakan sosial digambarkan sebagai usaha individu, kelompok, atau masyarakat dalam rangka filsafat sosial dan praktik yang bertujuan mencapai kesehatan dan kesejahteraan. Dari deskripsi ini, kita dapat mengerti bahwa tindakan sosial adalah yang berkepentingan itu sendiri, mungkin melibatkan dalam tugas dan proses tindakan sosial untuk membantu individu lain dan kelompok. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.